Selamat datang di Indonesia, yang katanya negara jajahan, tapi nyatanya tetap bisa bertahan hingga sekarang. Ketika hidup bukan lagi tantangan, tapi tentang pilihan dan perjuangan. Mari kita coba melihat dan belajar di balik sesuatu yang ada di Indonesia. Tentang orang, makanan, dan keindahan alamnya. Semuanya tersaji di sini. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu, karena hidup butuh sandang, pangan, papan, dan pengakuan. Siang hari ini diawali dengan membeli sate ayam di pinggir jalan kayak gini. Dengan harga 15.000 untuk 15 tusuk sate. Berbagai versi menceritakan soal asal muasal lahirnya sate di Indonesia. Satu versi cerita mengatakan bahwa sate lahir sekitar abad ke-15, diperkenalkan oleh para pedagang Arab, dan satu versi lain menceritakan bahwa sate diperkenalkan oleh para pedagang India. Meski ada dua versi yang berbeda soal lahirnya pengetahuan soal sate, namun satu yang pasti, nyoal bumbu rendaman sate Indonesia adalah murni ciptaan tangan-tangan pribumi. Adakah yang tahu bahwa buah naga di negara asalnya Amerika Latin awalnya menjadi tanaman hias dan masuk ke Indonesia pada tahun 1977. Hingga saat ini Indonesia menjadi salah satu penghasil buah naga terbesar di Asia Tenggara di samping Vietnam dan Thailand. Nah, sekarang kita akan coba makan buah dengan segudang manfaat, yaitu buah naga yang memiliki vitamin A dan juga vitamin C. Yuk kita cari tahu cara bukanya tanpa pisau. Nih, ya kita pencet aja. Tuh, seperti pisang ya, bisa dikopek. Wow, wow, seperti itu. Yuk kita coba. Manis banget. Terus aja makan. Kami juga sempat melewati salah satu peninggalan Belanda, yaitu PLTA Keracak, sebuah warisan kolonial yang dibangun pada tahun 1926. Hal pertama yang menarik perhatian adalah pipa besi besar berwarna kuning yang terlihat seperti ular raksasa. Menurut kisah, PLTA ini memiliki andil besar menerangi kota Bogor yang kala itu bernama Buitenzorg. PLTA merupakan singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Peninggalan Belanda yang umurnya sudah hampir 100 tahun ini masih berfungsi dengan baik dan masih bisa digunakan serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Sepanjang perjalanan kami disuguhkan dengan pemandangan kanan kiri yang hijau seperti ini. Ini adalah salah satu wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebun pisang dan persawahan serta pohon-pohonnya rindang juga melengkapi pemandangan indah hari ini. Kita juga menepi dulu untuk mencoba WC umum. Jujur untuk pengalaman WC umum di sekitar daerah atau wilayah kabupaten yang terhalang oleh hutan-hutan seperti ini sangat-sangat sudah tidak layak dan tidak bisa digunakan lagi. Mungkin karena pembangunan yang belum merata juga ya di daerah ini. Beruntung beberapa ratus meter dari WC umum tersebut kita menemukan salah satu sumber mata air yang airnya bersih dan juga jernih.
Sambil beristirahat sejenak, kita coba makan dulu apa yang tadi kita udah beli sebelum perjalanan ke sini, yaitu telur gulung. Asal-usul telur gulung itu sendiri sebenarnya muncul dari telur omelet. Omelet bisa dibilang sebagai nenek moyang dari varian masakan olahan telur. Dan seiring berjalannya waktu, varian masakan telur semakin berkembang dan semakin kreatif, hingga akhirnya jajanan telur gulung ini lahir. Telur gulung ini mulai muncul dan marak diperjualbelikan di penghujung tahun 1990-an. Telur gulung sendiri merupakan makanan tradisional yang cukup menyehatkan dan mengandung banyak vitamin. Dalam satu butir telur terdapat protein, kalsium, dan asam amino esensial yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, pada kuning telur terdapat vitamin A, D, dan E, serta kalori dan kolin yang sangat penting bagi tubuh. Jadi jangan lupa makan telur ya. Untuk minum air yang satu ini, tolong jangan ditiru ya. Lebih baik kalian memasak dulu air sampai benar-benar matang. Jangan lupa untuk melaksanakan tradisi yaitu makan nasi. The kriuk ini asli dari Indonesia. Kayak ayam dengan logo kakek-kakek versi Nusantara. Emang cara makannya kayak gini. Harus diperlihatkan kalau kita benar-benar menikmatinya. Oh iya, The Kriuk ini udah punya lebih dari 4.000 cabang di seluruh Indonesia. Wow! Jangan lupa kita juga dikasih gratis saus tomat dan saus ekstra pedas. Dicocol makin maknyus. Selanjutnya yang cuma ada di Indonesia, kenalin ini namanya cilok alias aci dicolok. Cilok ini makanan spesial dan berasal dari daerah Jawa Barat. Biasanya banyak ditemukan di daerah Bandung. Nah, cilok ini berasal dari tepung kanji yang dibulat-bulat lalu dimasak hingga bentuknya kenyal dan diberi bumbu saus atau bumbu kacang. Colok artinya ditusuk pakai bambu seperti ini. Nah, jangan lupa juga makan sate yang tadi kita udah beli. Sejarah sate udah kita jelaskan di awal video ya. Pokoknya jenis dan macam-macam sate di Indonesia tuh beragam banget. Karena tadi kita sempat kehujanan, jadi kita berteduh dulu di bawah pohon ini. Ternyata pas kita cek, ini adalah pohon Cengkeh. Ini adalah cengkehnya. Cara copotinnya kayak gini, dari tangkainya. Jadi kita langsung diginiin, di tangan, terus di kayak giniin. Tuh. Siapa yang baru pertama kali lihat pohon cengkeh dan langsung lihat cengkehnya kayak gini? Nah, jadi si cengkeh ini tuh biasa dipakai untuk rempah-rempah. Nanti si cengkehnya ini dibikin kering dengan cara dijemur di bawah sinar matahari itu. Wangi, enak baunya wangi. Nah, jadi selain si buahnya cengkeh yang ini, rempah-rempahnya, tangkainya juga yang ini bisa kita jadikan bermanfaat dengan cara nanti kita jemur juga sampai dia kering, lalu nanti bisa dibuat untuk macam-macam juga. Cengkeh ini merupakan salah satu alasan kenapa Indonesia dijajah. Ya, ini adalah salah satu tanaman yang cuman ada di Indonesia. Selama hampir 2 abad, VOC merajai perdagangan cengkeh. Pierre Poivre, seorang penjelajah dari Prancis, berhasil mencuri bibit cengkeh dari Maluku dan mengembangbiakannya di Zanzibar, sebuah wilayah di Prancis. Karena mereka tahu bahwa cengkeh ini memiliki sejuta manfaat dan cengkeh merupakan salah satu komoditas rempah-rempah yang mahal. Nah, jadi gimana?
perjalanan kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan semoga video ini bermanfaat, bahwa ternyata kita bisa selalu menemukan cerita di balik sebuah hal di Indonesia. Tetap bangga jadi warga Indonesia dengan segala kekayaan alamnya. Jangan lupa bersyukur dan sampai jumpa.